anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Aturan emas. Ayat hafalan Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Pekabaran pelajaran ini, Yesus membantuku memperlakukan orang lain sebagaimana aku ingin diperlakukan. Sarah mengerutkan dahi. Anak-anak perempuan lain di ruang makan menertawakan dia. Apa yang telah dia lakukan? Kenapa mereka selalu tidak ramah? Kemudian dia berpikir, apa yang Yesus akan lakukan? Dan dia melihat kepada anak-anak perempuan itu dan tersenyum. Dari mana dia belajar bersikap seperti itu? Yesus mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Bayangkan kita sedang duduk di pegunungan bersama Efraim mendengarkan Yesus. Efraim bangun sebelum matahari terbit. Apakah ia akan mencabut rumput di kebun hari ini? Kemudian ayahnya berbicara, hari ini kita akan mendengarkan Yesus sepanjang hari. Mungkin dia akan menceritakan tentang kerajaan yang akan dibangunnya. Efraim senang. Ia sudah mendengar bahwa Yesus adalah Mesias. Banyak orang percaya bahwa Mesias akan menjadi pemimpin besar. Mereka percaya bahwa ia akan melepaskan bangsa Israel dari pemerintah Roma dan pembayaran pajak yang tinggi. Dan tidak ada lagi yang kelaparan. Efraim benar-benar ingin mendengar apa yang akan dikatakan Yesus. Yesus sedang menyembuhkan orang-orang di tepi pantai. Dan pantai dipenuhi banyak orang. Efraim dan keluarganya cepat-cepat mencari tempat agar bisa melihat Yesus. Mereka memperhatikan ketika beberapa penguasa tiba. Para penguasa itu mengerutkan dahi, melihat kerumunan, dan mengepaskan pasir di jubah mereka yang mahal. Yesus mulai mendaki bukit menjauhi pantai. Orang banyak mengikuti di belakangnya sampai mereka tiba di tempat teduh. Yesus duduk di dekat sebuah pohon. Murid-muridnya berjalan berdesakan dengan orang banyak mendekati dia. Semua orang di sekitarnya duduk diam ketika ia mulai berbicara. Para penguasa berdiri di bawah bayangan pohon di dekat situ dan jijik terhadap rumput. Duduk? Tidak pernah. Jubah mereka nanti kotor. Lagi pula mereka berpikir, kami lebih baik daripada orang-orang yang duduk di sini. Kami lebih baik daripada Yesus ini. Yesus berbicara dengan tenang, tetapi semua dapat mendengar. Carilah dahulu kerajaan Allah. Efraim berpikir, kerajaan Allah? Apakah artinya itu? Jangan menghakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Efraim memikirkan para penguasa yang berpikir mereka lebih baik dari orang lain. Ia bertanya-tanya, mungkinkah Yesus menyayangi orang rendah?
Apakah ada tempat dalam kerajaan Yesus untukku dan keluargaku? Kemudian, Yesus menceritakan sebuah kisah mengenai seorang yang memiliki benda asing di matanya. Efraim pernah mengalaminya sekali. Ia ingat betapa sakitnya itu. Ia mengedip dan mengedip, tetapi kotoran dalam mata itu tidak mau keluar. Akhirnya, ayahnya yang mengeluarkannya. Yesus berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar di matamu,' padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Efraim ngeri membayangkan ada balok besar di matanya. Setiap orang tertawa, kecuali para penguasa itu. Yesus berbicara mengenai kasih Allah. Kemudian ia mengatakan aturan dalam kerajaannya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Efraim melihat ke sekelilingnya. Beberapa orang tersenyum, yang lain tampak marah. Sekarang Efraim mengerti, dalam kerajaan Yesus, setiap orang memperlakukan orang lain secara adil. Mereka tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain. Malahan, mereka ingin Yesus menghapuskan kesalahan mereka. Orang-orang hidup untuk melayani orang lain. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.